Nah, saya berharap ke depan di 2026 ini bangunan-bangunan komunikasi lebih diperkuat untuk lebih mendapatkan informasi dan data yang lebih termutakhirkan. Memang perlu diingatkan ini semua partai politik. Nanti jangan asal caput lah. Tahapan awal itu kan akan ada pendaftaran Ya, lagi, betul. karena selalu seperti itu setiap masa pemilu. Untuk 2026 terkait tata kelola kelembagaan, organisasi dan sambutan terkait bagaimana melihat kualitas demokrasi di 2006 nantinya. Dan mandiri. Dan mandiri. Itu salah satu prinsip penyelenggaraan pemilu. Nah, terkait dengan kata-kata hari ini saya sudah sampaikan. Sekarang saya menutup dengan pantun. Oke, kita teman pemilih, kembali lagi bersama kami seluruh komisioner KPU Kota Makassar ya, dalam momen ngobrol seputar demokrasi atau ngosdek ya, kita istilahkan ngosdek itu tadi, karena ini edisi spesial lah, kira-kira edisi awal tahun. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu, kita kira-kira bagusnya diskusi apa hari ini, teman-teman? Terima kasih Pak Kadif. Karena ini awal tahun, jadi sebaiknya kita diskusi terkait refleksi 2025 dan apa sih namanya? Resolusi. Dan resolusi di tahun 2026. Kita mau ngapain nih di 2026 ya? Ya. Oke. Temanya itu bagaimana pra konsolidasi setelah pasca pemilu dan pemilihan di 2024 kemarin, dan bagaimana melihat KPU Kota Makassar untuk 2026 terkait tata kelola kelembagaan, organisasi dan sambutan terkait bagaimana melihat kualitas demokrasi di 2006 nantinya. 2026 ya. Teman-teman yang lain, kira-kira kita bahas itu aja ya. Oke. Kita bahas itu. Makasih. Kak Bali bagaimana? Kita bahas dulu Kak Bali ya. Tidak masalah. Bagaimana kita bahas itu saja ya Kak Bali ya. Kak Sri ya. Oke. Karena ini tahun baru, boleh lah. Ya, kita kita punya pengalaman kemarin melaksanakan tugas dengan, dan alhamdulillah sudah selesai. Ya, bolehlah kita evaluasi itu. Ya. Karena kedepannya kita akan menghadapi mungkin hal yang sama lagi. Iya. Apalagi ini kan ya kita tahu kalau dalam undang-undang itu kan begitu ya Pak Sapri ya. Oke. Undang-undang itu kan 2027 itu sudah mulai lagi masuk tahapan ya. Kira-kira begitu. Jadi kita diskusi santai saja ini, diskusi santai karena ini kita bicara soal resolusi apa tadi Pak Ketua, refleksinya ya. Refleksinya di tahun lalu, di tahun 2025, kemudian apa yang akan kita lakukan atau resolusi kita lah di 2026 ini. Ada yang mau mulai nih? Ada yang mau mulai? Siapa yang mulai? Makasih banyak Pak Kadif karena tangannya Pak Kadif ke muka saya. Siap. Jadi saya harus memulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita refleksi sedikit di 2024 yang kita sudah lalui, yaitu pemilu dan pilkada. Banyak hal yang mesti dibenahi di tahun 2026 dan selanjutnya. Di KPU itu kita tidak terlepas dari kata demokrasi. Jadi proses demokrasi ini selagi masih ada KPU itu akan berbicara terus terkait dengan demokrasi dan pemilu. Yang saya pahami proses demokrasi di 2024
dan 2026 atau 2029 ke depan itu lebih bagus lagi apa yang dikatakan oleh salah satu presiden ternama di dunia itu adalah Presiden Amerika Serikat, yaitu Abraham Lincoln. Itu presiden ke-16 ya, yang mengatakan bahwa demokrasi seyogianya itu seperti ini, bahwa dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu kalau tidak salah government to the people, from the people, dari rakyat, dari salah government of the people to the people for the people. Mungkin seperti itu. Jadi kita berbicara demokrasi ini, berbicara tata kelola bagaimana KPU ini bisa mensiasati ke depan hal-hal yang memang harus kita benahi. Contoh, ke depan ini karena masih ada banyaknya PKPU yang multitafsir, kita hanya mengusulkan aja bahwa PKPU ke depan itu harus sejalan dengan Undang-Undang Pemilu maupun putusan MK. Nah, itu untuk sementara dulu Pak Gorde. Terima kasih. Saya kira itu refleksi dan sekaligus resolusinya kira-kira ya. Refleksinya kira-kira seperti itu tadi, supaya pemilunya menjadi lebih baik. Ya seperti prinsip pemilu lah, atau dasar-dasar demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Kemudian untuk resolusinya kira-kira perbaikan dari sisi regulasi berarti. Kira-kira itu anunya. Kalau kita baru tadi ngomong refleksinya dulu lah, sebentar baru resolusi. Betul. Mana Pak Ketua ya? Betul. Kasri dulu, atau ada Kasri mau disampaikan? Ya. Jadi ini kan namanya refleksi ya. Ya, kita refleksi dulu lah. Dari apa yang sudah kita lihat, apa yang kita alami sendiri, apa yang kita lakukan kemarin. Kita mulai dari 2024 mungkin ya, karena kebetulan ya boleh. waktu itu beririsan lah ya. Kita pertama kali Pemilu sekaligus pilkada. masuk ke KPU berhadapan. Kalau teman-teman ingat, kalau kita coba kita kilas balik, kita masuk di Januari, taruhlah Januari ya. Ya, kita mulai berkantor itu 2 Januari ya. Tanggal 2 Januari. 2 Januari. 2 Januari, 14 Februari, kemudian kita pemilu. Rentang waktu antara Januari dengan Februari yang kurang lebih 1 bulan itu banyak sekali saya kira pengalaman yang kita dapat. Luar biasa sekali itu pengalaman yang kita dapat waktu itu. Kemudian setelah itu berjalan waktu, kita masuk lagi kemudian di pemilihan 2000 di bulan November. Dari Februari ke November ya 9 bulan. 9 bulan kurang lebih, 2 pemilihan ini masih berjalan beririsan. Lalu kemudian sampai pada akhirnya 2025 kita menutup proses pemilihan di November, kemudian kita tutup di Februari ya, karena penetapan hasil. Kita menutup semua proses itu kemudian di 5 Februari ya kalau saya tidak salah ya, 5 Februari 2025, 6 Februari 2026, semua tahap 2025. Jadi saya kira banyak sekali hal yang bisa kita refleksi. Yang pertama memang soal regulasi. Iya. Tapi bukan hanya PKPU sebenarnya, regulasi secara umum, apalagi sekarang pasca dalam kurun waktu 2 tahun banyak sekali putusan MK yang kemudian keluar, dan itu tentu akan berkaitan dengan proses yang akan kita lakukan pada proses demokrasi yang ke depan yang akan kita hadapi. Itu pertama dari sisi regulasi, memang banyak yang perlu kita banyak yang harus mungkin menyesuaikan dengan putusan MK. Lalu kemudian dari sisi teknis, sebagai penyelenggara teknis, kadif teknis ya, apalagi Kasri ini kadif teknis. Ya, secara teknis sebenarnya bukan hanya divisi teknis, tapi secara umum. Secara kelembagaan kita kan. Secara kelembagaan, banyak hal-hal teknis yang kemudian mungkin masih perlu kita perbaiki, ya, mungkin masih perlu kita perbaiki, tentu dengan tidak terlepas dari regulasi yang ada. Jadi regulasi, kemudian sisi teknisnya sendiri itu banyak hal yang kita harus pikirkan kembali ke depannya kira-kira. Karena saya yakin apalagi dengan putusan MK yang baru kita belum tahu ya. Kita belum bisa berbicara soal bagaimana pemisahan lokal nasional, karena itu kan kita bicara regulasi yang akan dikeluarkan. Regulator lah. Iya, akan dikeluarkan nanti. Tapi paling tidak kalau kita membayangkan
proses panjang ke depan, mungkin akan lebih besar sebenarnya yang akan kita hadapi, bukan hanya seperti kemarin di 2020. Ya apalagi mungkin tantangan zaman ya, Tantangan zaman, karena tantangan zaman kemudian mempengaruhi semuanya, bisa berubah konstelasi, berubah regulasi dan segala macam kan, itu pasti akan kita hadapi nanti. Nah, bagaimana mempersiapkan diri, saya kira itu untuk ke depan kita secara kelembagaan ya, walaupun mungkin masa jabatan di KPU itu kan berbatas waktu. Tapi kan secara kelembagaan itu memang harus disiapkan dari sekarang, dan kita tidak bisa berpikir sekarang saya menjabat nanti bukan saya, tidak bisa. Itu secara karena ini harus ada keberlanjutannya lah. Iya, itu harus terus berjalan. Berkesinambungan. Saya kira saya sementara. Iya, memang saya kira kita ya refleksi dulu. Menarik juga sih kalau pancingannya Kasri tadi ini, kita coba dari pemilu ya, atau sejak kita awal masuk lah. Kita awal masuk sebagai anggota KPU ya. Bagaimana kita ber-KPU? Ya kurang lebih 2 tahun ya, 2 tahun ini lah. 2 tahun ini 12 hari. 2 tahun 12 hari. Oh iya. Karena kan kita taping ini kan tanggal berapa nih? Kita taping ini tanggal 15. Oh ya benar. Tapi kan nanti akan tayangkan nanti di hari Senin berikutnya. Kira-kira begitu. Kalau dari Kak Hambali dulu, sebelum saya ke Pak Ketua dulu, ke Kak Hambali bagaimana refleksinya kira-kira? Kalau saya secara umum, apa yang disebutkan Kasri itu KPU menggambarkan secara garis besar ya. Mungkin saya akan menisik lebih spesifik di 2025-nya. Ada 3 tahapan kemarin, ada 3 program unggulan kita yang tahapan. Di setelah tahapan ini ya, setelah tahapan kita laksanakan. Pertama itu adalah pemutahiran data pemilu, kemudian sosialisasi yang berkelanjutan, kemudian ada pemutahiran data partai politik berkelanjutan juga. Nah, at least 2025 kita sudah laksanakan, tetapi ini akan berkelanjutan hingga pemilu selanjutnya. Ya, sebelum 2027 lah. Nah, ya. Kemarin saya akan menisik lebih jauh ke dalam program pemutakhiran data berkelanjutan. Kebetulan saya di Kadif Data ya. Nah, refleksi saya tentang itu adalah tingkat koordinasi kita di kabupaten kota, khususnya Kota Makassar, ini kita masih agak lemah untuk mengkomunikasikan ini lebih jauh di tataran stakeholder kita. Nah, saya berharap ke depan di 2026 ini bangunan komunikasi lebih diperkuat untuk lebih mendapatkan informasi dan data yang lebih termutakhirkan. Terus terang, saya merasa bahwa 2026 ke depan sampai pemilu, saya berharap banyak bahwa pemerintah kota, baik melalui Dukcapil, kemudian Rutan Lapas, TNI Polri, kemudian stakeholder lainnya yang bisa membantu kita untuk memutakhirkan data kita sehingga benar-benar ideal dan benar-benar bersih sebagaimana yang kita dambakan bersama, bahwa data-data ini akan kita persiapkan untuk di pemilihan selanjutnya. Sementara situasi kita hari ini dengan keterbatasan anggaran karena dibatasi juga oleh waktu, kita harus menemukan model dan strategi kerja sehingga apa yang kita harapkan dapat tercapai secara utuh dan benar-benar mendekati kesempurnaan lah ya, karena kita menganggap refleksi kita di 2025 dengan segala keterbatasan dan kekurangan itu yang harus kita tebus di 2026 ini. Saya berharap banyak bahwa model-model komunikasi kita ke depan lebih efektif, model-model eksekusi data kita lebih efektif, dan lebih efisien tentunya ya. Lebih efisien juga. Nah, 2026 ini tantangan kita sedikit berbeda dengan 2025. 2026 saya kira tahun politik semakin dekat nih. 2027. Iya, 2026 ini mendekati tahun politik betul. Nah, biasanya kalau kita di KPU itu ditandai dari verifikasi partai politik dulu nih. Ya. Itu biasanya menjadi alarm bagi kita bahwa verifikasi partai politik itu alarm bahwa kita harus siap nih. Sudah siap-siap lah. Siap-siap. Masuk untuk membicarakan tahap yang lebih sangat serius. Termasuk pemutahiran data pemilih. Iya. Nah, karena itu alarm itu sudah dibunyikan,
di 2026 ini, maka persiapan itu tidak boleh kita tunda. Segala persiapan kita untuk menyambut perhelatan di depan dengan segala keterbatasan, maka kita harus siapkan. Saya cuma berharap bahwa teman-teman yang menjabat sebagai komisioner hari ini kita sehat walafiat nih, dengan segala keterbatasan anggaran, keterbatasan waktu, fasilitas, apapun kita akan lakukan untuk mencapai target-target kerja-kerja kita. Sebagaimana di masa kemarin kita mencoba membangun goals bahwa apapun yang terjadi, pemilu dan pilkada damai dan selesai tuntas. Alhamdulillah itu dapat diwujudkan. Ke depan entah kita akan duduk lagi, goalsnya apa nih? Ini belum kita, karena ini adalah awal pertama kita ngumpul, tanda kutip dalam podcast. Insya Allah minggu depan ini kan kita mau bikin rapat besar nih, untuk merancang aksi bagaimana KPU menyikapi tahun 2026 dan seterusnya masuk di tahapan berikutnya. Nah di situ mungkin dari setiap divisi kita ini akan menorehkan, menyusun rencana aksi seperti apa untuk kita laksanakan untuk memenuhi semua harapan-harapan kebaikan di masa depan. Saya kira sementara itu dari saya, Pak host. Jadi bukan ada host di sini. Kita host. Semua host ya. Kita semua adalah host. Ya. Pak Kadi. Saya hanya memantik-mantik saja nih. Memantik saja. Jadi kita semua adalah host ya. Karena posisinya kita ini kan sama semua ya. Sama semua, jadi tidak ada yang host di sini. Begitu kira-kira teman memilih. Karena hostnya tidak haus gitu. Betul. Karena kalau haus nanti jadi host ngos-ngosan nanti itu kira-kira. Jadi ini harus dipahami juga oleh teman pemilih. Jadi kami itu di KPU Kota Makassar dan semua di KPU manapun itu karena sifatnya kolektif kolegial, jadi semuanya posisinya sama ya, posisinya sama. Ini teman pemilih harus pahami juga. Jadi ya kira-kira modelnya diskusi ini juga diskusi yang kira-kira pandangannya seperti apa ya, kira-kira begitu. Nah saya mau ke Pak Ketua dulu. Kira-kira apa anunya? Siapa tahu nanti bentar kita saling menimpali lah. Kira-kira begitu, Pak Sampai ya? Oke. Boleh. Kalau saya terkait refleksi, kita berawal dari kata refleksi. Berarti harus kita pertama itu bagaimana mentelisik proses penyelenggaraan di kepemiluan kemarin yang telah kita lalui bersama. Saya melihat mulai dari proses rekapitulasi, proses penghitungan suara sampai penetapan hasil, dan alhamdulillah kita telah melewati proses akhir yaitu sengketa hukum. Ya, di pilkada kemarin. Di pilkada, di pemilu pun kita ada sengketa. Dan dari situ saya mencoba berkaca bahwa kalau kita berlima dan KPU Kota Makassar pada prinsipnya kita sudah melaksanakan proses tersebut dengan sesuai regulasi, dan publik akan melihat hasil itu dan telah menikmati hasil itu, apa yang kita lalui dan apa yang kita taatkan dalam peraturan undang-undangan yang kita patuhi. Terus ada juga di persoalan bagaimana kita melihat kalau dari kita, bagaimana kita melihat kemarin dalam proses distribusi logistik. Ya. Tentu tata kelola logistik. Tentu secara keseluruhan syukurnya juga kita telah melalui itu, dan secara timing waktu dan ketepatan kita bisa terukur lah ya. Kita bisa terukur dan sesuai dengan tepat waktu apa yang kita pedomani pada saat itu. Tentu dengan kondisi wilayah di kita di Kota Makassar yang ada kepulauan. Ya meskipun kota tapi kita ada pulau. Ini teman-teman harus tahu nih. Iya. Pulau Sangkarang ya. Dan kepulauan kita. Setelah kita melalui hal tersebut, tentu akan ada nanti evaluasi selanjutnya bagaimana menyikapi terkait wilayah-wilayah yang agak cenderung sulit yang kita lalui kemarin. Ya. Dan ini akan menjadi pelajaran untuk pemilu 2029 yang akan datang. Terus yang cukup juga menjadi perhatian di saya, yang saya melihat terkait refleksi ini adalah bagaimana kita mengevaluasi perekrutan badan ad hoc kita kemarin. Oh, iya.
itu kan menjadi PR di kita di tataran komisioner, bagaimana melihat proses tersebut dan hasil dari proses tersebut menghasilkan penyelenggara-penyelenggara ad hoc yang tentu sama-sama kita berlima punya tolak ukur untuk melihat bagaimana kita mengevaluasi Badan ad hoc ini sehingga bisa sesuai yang kita inginkan untuk pemilu berikutnya. Iya, karena harus kita pahami bersama bahwa insya Allah di 2027 awal itu sudah perekrutan Ya, kalau regulasinya tidak berubah. Ya. 2027 awal itu sudah perekrutan PPK dan PPS, Ya, Badan ad hoc. Badan ad hoc untuk tingkat pemilu nantinya. Dan ini akan menjadi evaluasi kita bagaimana kita melihat tingkah laku dan sepak terjang Ya, rekam jejak teman-teman di pemilu maupun pemilihan atau pilkada yang kita kenal kemarin. Itu dulu yang mungkin yang saya mau sampaikan terkait refleksi yang saya lihat di KPU Kota Makassar. Saya itu tertarik tadi Pak Ketua. Selain soal Badan ad hoc kemarin, saya kira memang masing-masing di kita punya catatan-catatan lah, saya kira ya. Karena juga sukses tidaknya penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada kemarin itu kan tetap bisa dilihat dari bagaimana kita mengelola Badan ad hoc itu kemarin, bagaimana kita merekrut mereka, bagaimana kemudian kita mengelolanya. Terus yang saya jaga sebagai tadi, ini yang menarik karena banyak orang, saya pernah punya teman nih, teman-teman, dia baru tahu ternyata Makassar itu punya pulau. Jadi dia bilang Makassar kan kota, ternyata ada pulaunya. Nah iya, Makassar itu punya pulau, ada bahkan satu kecamatan, Kepulauan Sangkarang. Nah itu baru tahu kok. Memang ketika kita bicara soal demokrasi di Makassar ini Makassar ini unik, kota tapi punya pulau, ibu kota provinsi tapi punya pulau. Ini saya kira menjadi menarik. Kalau saya sendiri misalkan di divisi saya kira ya banyaklah pengalaman kita kemarin itu termasuk soal bagaimana partisipasi, ya, bagaimana pendidikan pemilih. Saya kira apa yang kita lakukan kemarin di pemilu di 2024 kemudian masuk ke tahapan pemilihan itu kemudian kita coba lagi kemarin di tahun 2005 kita lakukan. Misalkan kita lebih banyak turun ke sekolah-sekolah, kemudian ya mencoba turun ke masyarakat. Tapi saya kira ke masyarakat juga, saya kira itu masih ya dengan segala keterbatasan lah. Makanya kita coba lagi di tahun ini, ya mudah-mudahan nanti kita lihatlah bagaimana keberlanjutannya, karena memang sosialisasi ini kan, apalagi tadi yang disebutkan Pak Hambali tadi kan PDPB, Pemulihan Data Pemilih Berkelanjutan ini kan termasuk sosialisasi atau pendidikan pemilih berkelanjutan itu kan bagian dari prioritas nasional. Belum lagi soal bukan yang dari teknis ini, pemutahiran data partai politik, PDPPB. Ya saya agak aneh itu. Makanya kemarin itu pas kita yang Desember itu kemarin data partai politik berkelanjutan. Saya tuh kemarin sempat salah lihat. Kok ini waktu Desember kemarin itu yang semester kedua, kenapa PDPB ini? Ternyata 2P-nya. 2P-nya, PDPPB. Saya bilang, kenapa kalau data itu kan PDPB? Iya, P-nya 1. Ternyata kalau saya lihat, ternyata P-nya 2. Jadi saya kira kemarin itu bedanya apa? Oh, ini juga harus dipahami oleh teman pemilih, karena partai politik itu juga harus tetap dimutakhirkan data pemilihnya, data pengurusnya. Karena kemarin kita berkaca dari pengalaman 2005 kemarin, banyak masyarakat yang akhirnya datang ke Makassar, ke kantor kita, melaporkan dirinya merasa tercatut sebagai anggota partai politik. Ini yang menarik, karena kemarin apalagi pas dekat-dekat kemarin waktu pas pemilihan RT RW di Kota Makassar ini, karena dipersyaratkan tidak boleh. Ya, akhirnya kan ketahuan bahwa masyarakat setelah ya mungkin akhirnya itu ya, karena mungkin kita sosialisasinya cek sipol sepatutnya terdaftar atau tidak nih namanya. Masyarakat ketika mau maju sebagai ketua RT atau ketua RW mulai sadar, dia cek ininya, dia cek nicknya, ternyata masuk sebagai pengurus partai politik. Nah itu jadi memang menjadi menarik akhirnya bahwa pemutahiran data partai politik pun menjadi sangat penting, karena masyarakat pun akhirnya berperan aktif pada saat itu. Nah, ini yang saya kira menjadi menarik. Saya kira sosialisasi yang kita lakukan nanti ke depan ini, kalau saya harapannya, kalau dimulai dari saya dulu, harapan saya sih atau refleksinya kira-kira apa yang kurang, apa yang baik lah, yang baik kemarin kita pertahankan, kita tingkatkan,
untuk khususnya misalnya soal sosdikli lah, sosialisasi pendidikan pemilih ya, itu bisa kita, karena kalau untuk partisipasi masyarakat kan biasanya kita ukurnya nanti pada saat pelaksanaan, pada saat pelaksanaan. Nah, di kita ini kan poinnya sekarang adalah bagaimana melakukan pendidikan politik sejak dini. Makanya kan kayak kemarin kita kayak hari ini kita masuk ke SMA ke sekolah-sekolah, karena mereka nanti akan menjadi pemilih. Kita sih berharap mereka di 2029 nanti itu bisa menjadi pemilih yang lebih demokratis, lebih kritis, lebih cerdas, dan ya tentu bisa melihat bagaimana situasi, apalagi ya kita lihatlah psikologi anak hari ini yang terlalu gampang terpapar, apalagi banyak isu-isu di luar itu yang bisa jadi mengarahkan pikiran-pikiran mereka. Makanya kita butuh untuk memberikan edukasi ke mereka. Nah, bagaimana kalau misalkan teman-teman sendiri nih melihat arah 2026 ini, setelah kita melihat bagaimana kita merefleksikan sesuatu yang lalu. Nah, kira-kira kalau bahasa saya sih mungkin kira-kira bagaimana kita merancang masa depan. Ya, merancang masa depan, atau ya bahasanya anak gaul itu bilang apa resolusi yang coba kita tanam ini mulai dari awal tahun ini di Januari, kemudian sampai masuk di Desember nantinya. Ada yang banyak sih dulu lah. Ya, mengalah dulu bos. Ya silakan kasih. Ya pasti banyak yang harus kita. Baru kita suara. Maghrib belum makan. Oh iya, gue sudah mau maghrib. Jadi saya kira memang banyak hal yang harus kita persiapkan. Apalagi menjelang tadi disampaikan menjelang tahun politik. Ya. Menjelang tahun politik di mana kemudian tahapan akan mulai digong untuk mengawali semua proses yang selama 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan itu akan berjalan. Tentu kan. Itu dimulainya dari sekarang. Nah, banyak sebenarnya. Saya setuju kalau kemudian kita coba menyasar pemilih. Jadi pemilih, terutama pemilih pemula yang anak sekolah itu, kita kan berharap mereka mendapat informasi positif di awal mereka memahami, belajar demokrasi, mereka dapat informasi yang positif, bukan hal-hal yang kemudian bisa membuat mereka berpikir, oh begini namanya politik, sehingga bisa membuat pemahaman mereka mengenai politik itu jadi lebih tidak baik. Ya, jadi apolitik lah. Iya, jadi takutnya mereka jadi apatis. Betul. Kan kayak begitu. Itu kita khawatirkan. Maka yang pertama perlu kita lakukan memang pemilihnya dulu kita persiapkan, terutama pemilih pemula. Kalau yang sudah jadi pemilih kan tinggal sudah pernah mengalami lah. Tinggal mengingatkan kembali bagaimana kemudian menjalani proses pemilihan itu dengan baik dan berintegritas, kan begitu. Karena yang harus berintegritas itu bukan hanya penyelenggara, pemilih juga harus punya integritas. Sama juga pesertanya juga. Peserta, ya penyelenggara, pemilih, semua harus punya integritas. Iya. Kalau mau melihat hasil itu baik ya. Karena pemilih itu tidak boleh dilepaskan dari proses demokrasi yang kaitannya dengan pemilu ini. Lalu kemudian yang kedua, soal bagaimana KPU kemudian mempersiapkan diri dalam tadi itu pemutahiran data partai politik berkelanjutan. Jadi memang perlu diingatkan ini semua partai politik. Nanti jangan asal catut lah. Tahapan awal itu kan akan ada pendaftaran lagi, karena selalu seperti itu setiap masa pemilu dimulai dengan proses itu. Kenapa? Karena nanti akan dari proses itu nanti akan muncul bahwa partai ini yang ternyata boleh bertarung, ini tidak bisa, ini bukan dari nol lagi. Melalui proses semua harus dari nol. Nah, saya kira memang perlu diingatkan kepada partai politik untuk selalu mengupdate informasi tentang partai politiknya, misalnya apakah pengurusannya berubah setelah melakukan proses istilahnya munas, musyawarah atau apa gitu kan, itu mestinya harus selalu diupdate ke KPU. Kemudian juga kadang-kadang kita dapat partai politik kalau sudah selesai pemilu hilang partainya, di mana kantornya. Usut punya usut, yang kemarin ternyata cuma penumpang di warkop. Ya. Ternyata cuma ini kan, padahal cuma ngontrak misalnya. Padahal waktu melapor dia sudah bilang ini kantor tetap gitu. Permanen kan syaratnya memang harus begitu. Harus permanen. Harus permanen. Itu hoax. Ya, saya kira bukan hoax, tapi tidak hoax juga. Kita kan cuma dapat informasi dari partai politik.
dia ternyata setelah pasca pemilu kita tidak tahu menghilang kantornya. hilang atau sebagainya. Menghilang Jadi, kantornya. itu juga harus selalu diupdate sebenarnya Ya, saya kira supaya kita juga masyarakat juga tahu kemana dia harus datang ketika dia menemukan hal-hal yang kaitannya misalnya kayak pencatatan tadi. Ya, betul. Kan kita tidak tahu kalau KPU kan tidak bisa mencoret begitu saja namanya, apalagi KPU Kota Makassar. Kalau KPU RI pun tidak bisa kan harus Karena kembali ke parpol. tetap ke parpolnya kan. Nah itu juga saya kira memang perlu selalu itu hal-hal begitu saya kira yang perlu selalu disiapkan. Bagaimana mempersiapkannya? Kita ingatkan lagi kembali. Mari kita selalu mengingatkan partai politik dan semuanya, mengingatkan pemilih. Juga begitupun dengan data pemilih kan. Jadi persiapan kita yang harus dimaksimalkan di awal ini adalah koordinasi lintas sektor, saya kira. Iya, saya kira itu penting. Saya kira itu juga, Kak. Ini yang kalau tadi pemetaan tetap partai politik itu partai politik per 3 bulan atau sama per 6 bulan? 6 bulan. Per 6 bulan ya. Ini teman pemilih harus ya per semester dia. Kalau PDPB itu per 3 bulan, begitu Kak Bal ya? Per 3 bulan regulasinya. Kalau di pemetaan tetap partai politik tadi per 6 bulan per semester. Dan ini menjadi penting juga nih karena untuk teman-teman pemilih ketahui bahwa kalau misalkan teman-teman pemilih ini tercatut namanya di partai politik, itu di kami hanya bisa melaporkan, hanya bisa meneruskan laporannya, dan kemudian yang berhak menghapus itu bukan KPU, baik itu KPU Kota Makassar atau KPU tidak bisa, tapi yang bisa menghapus namanya dari sistem informasi atau keanggotaan partai politik itu hanya partai politik yang bersangkutan yang mencatut itu. Ini yang harus diketahui oleh teman-teman pemilih. Jadi KPU Kota Makassar itu hanya menerima berkasnya, memfasilitasi itu dan memberikan disampaikan ke partai politiknya bahwa ada yang seperti baru ada yang seperti ini menyatakan ini. Makanya kan sering kita itu kan mengarahkan juga ke teman-teman pemilih ini untuk datang juga ke parpolnya untuk menyatakan bahwa benar saya ini bukan anggota dari partai politik ini supaya juga teman pemilih paham juga nih, karena sering ada yang begitu. Wah, ini sudah azan ini. Siap. Ini azan maghrib ya? Azan maghrib. Azan maghrib ya? Luar biasa kita ini di Kabupaten Makassar, Pak. Kita sampai maghrib nih di Makassar ini. Jadi jangan bilang bahwa Allah Akbar, ya. Jangan bilang bahwa KPU itu tidak berkegiatan. Ini kita sampai maghrib loh di kantor ini berlima. Sampai bermalam lagi. Ya. Oh, sering bermalam dia. Jadi beliau ini sering bermalam, Pak Sapri sering bermalam di kantor. Oke, bagaimana yang lain soal kira-kira melihat itu? Makasih ya, Pak Sapri ya. Saya menambahkan saja. Ya, siap. Teman pemilih, kita harus pahami bahwasanya PKPU kita yang baru ini ada PKPU 1 2025. Itu terkait dengan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Saya timpali tadi sama Ibu Sri, ya saya sepakat terkait dengan apa yang disampaikan bahwa kita sasar pemilih lebih awal. Yang saya mau harus sampaikan juga kepada teman-teman pemilih bahwasanya kayak artis ya, bukan pemilih pemula aja yang harus kita sasar, bahwa pemilih-pemilih tua pun kita harus sasar. Contohnya, keyakinan dia ya. Menurut keyakinan dia. Menurut keyakinan saya. Sudah contoh, jangan sampai ada teman-teman aparat kepolisian atau aparat TNI yang sudah purna. Oh iya. Kita harus juga memberikan edukasi terkait dengan juga itu. Iya, betul. Terkait dengan apakah dia sudah terdaftar atau tidak. Itu penting juga. Betul, karena kita harus pahami bahwa satu suara itu berharga untuk demokrasi kita. Ya, dalam pemilu kan saya kira begitu. Iya. Terus yang saya mau sampaikan juga di sini, kemarin kan kita sudah lewati 2024 pemilu dan pemilihan. Banyak hal yang mungkin kita simpan, apa yang disampaikan Pak Bli tadi, yang kurang itu kalau bisa ditambah lagi, dan yang mestinya harus tidak bersinergi, lebih bersinergi lagi. Yang saya mau sampaikan bahwa kepada teman pemilih, kita ini kolektif kolegial, bukan cuma berlima. Teman-teman sekretariat juga itu bisa dikatakan bagian daripada kolektif kolegial, karena dia adalah supporting system sehingga KPU ini bisa berjalan lancar. Karena kita minta masukan juga dari mereka ya. Kita juga kan bagian dukungan administrasi dan dukungan teknis kelembagaan. Termasuk soal pengalaman-pengalaman yang lalu. Kita komisioner. Ke depan semoga ke depan bisa teman-teman pemilih bisa menangkap PKPU itu lebih sederhana lagi.
apalagi terkait dengan pemilihan. Semoga PKPU ke depan dan juknis itu bisa lebih sederhana lagi dan bisa dipahami lebih biasa lagi kepada teman-teman pemilih. Itu harapan kami sebagai divisi hukum. Ketua divisi hukum dan Oke. pengawasan ya. Oke. Ya jadi bicara soal regulasi lah. Berbicara. Saya kira memang menarik karena Dia itu berbicara penting kurang berbunyi ya. ya. Itu penting saya kira. Melihat memahami regulasi itu penting. Jadi bukan hanya makanya ini juga bagian dari tugas kita di KPU bagaimana kemudian mensosialisasikan ke masyarakat itu soal regulasi-regulasi yang ada di pemilu kepada masyarakat tentunya. Makanya ini saya mau ingatkan juga kepada teman pemilih nih. Jadi kalau di bawah divisi hukum itu kan ada namanya jaringan informasi jaringan digital, Dokumentasi informasi hukum. dokumentasi informasi hukum. informasi hukum atau JDIH. Jadi teman-teman itu teman pemilih itu bisa mengecek di situ, mengecek langsung regulasi apa saja sih yang sudah ada di KPU, ya itu bisa dicek itu. Bukan cuma regulasi, semua keputusan KPU. Termasuk KPU Kota Makassar. Iya. Termasuk keputusan Itu bisa diakses oleh publik. bisa diakses secara secara bebas. Bebas. Beliau ini pengendali JDIH. Ya, karena kan beliau makanya saya konfirmasi ke dia lah ya JDIH itu. Jadi kalau publik butuh keterbukaan informasi, silakan akses JDIH. Ya, itu terkait nomor WA-nya. Penanggung jawabnya. terkait regulasi ya. Kalau di saya kan ada PPID. Oke. Saya ya. Public PPID. Jadi kalau informasi Kalau publik PPID apa itu public? P-nya P-nya apa itu? pokoknya informasi kenapa jadi bisa saya blank ya? Nggak apa-apa, diingat dulu. Coba di browsing dulu, bantu di Ya. browsing ya. Persatuan Pemuda. bukan Persatuan Pemuda. Apa? Informasi daerah, penyedia Oh, salah. Penyedia informasi informasi dan dokumentasi. Iya. Jadi kira-kira informasi publik itu teman-teman bisa lihat di PPID kami. pejabat pembantu informasi dan pejabat. dokumentasi. Ya, itulah. Oke. Pokoknya itulah. pembantu informasi Dan dokumentasi. dan dokumentasi. Nah, itu kira-kira ada PPID-nya ya. Nanti lihat saja PPID KPU Kota Makassar. Jadi teman-teman pemilih misalkan ada teman-teman yang mau mengetahui bagaimana sih informasinya ini ya, atau ada mau riset data pemilih misalkan di tahun berapa ya, itu bisa diminta di situ. Jadi tidak mesti datang ke kantor KPU, bisa by online. Nanti bisa dicek saja di website PPID itu, karena kalau websitenya JDIH ini tadi Ya. jdih.kpu Makassar ya. Oke. Jadi pokoknya jadi cari saja lah di Lupa mesin juga pencari kita itu, ya, bro. mesin pencari itu. Dulu baru gonya. Ya, pokoknya cari saja lah di mesin pencari itu Google atau apa namanya. KPU. Pokoknya JDIH KPU Kota Makassar lah. Iya. Ya, Cari saja. JDIH KPU Kota Makassar Kota atau Makassar. Langsung PPID. diarahkan itu. Ya, pasti kalau di mesin Web- pencari pasti cari. webnya. Iya. Betul. Saya mau sampaikan bahwasanya apa yang sudah disampaikan tadi terkait dengan regulasi, terkait dengan juknis, kami juga ingin sampaikan kepada teman-teman pemilih bahwa ke depan itu perekrutan badan ad hoc itu sangat ketat karena semua track record yang dulu terkait dengan perekrutan itu, baik itu pemilihan, itu hampir semua kita sudah ada di kami. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman pemilih yang ingin mendaftar badan ad hoc ke depan, itu lebih hati-hati karena kami sudah banyak memegang identitas atau data-data rekam jejak dokumen seperti Ya banyak lah. Banyak lah. Oke. Akhirnya kan kemarin misalkan kayak kebetulan saya di SDM, makanya kemarin saya bilang sama teman-teman sekretariat untuk semua data-data itu, termasuk kan kemarin teman-teman hukum juga, semua data-data yang pernah kita sidang ya, yang pernah kita pernah berhentikan karena di divisi hukum wilayahnya, itu semuanya di apa namanya? dokumentasikan. Dokumentasi. Belum lagi kalau misalkan ya bahasanya apa namanya? Cuman gara-gara sepele kemudian mengganggu kinerja kelembagaan, karena ya itu tadi, padahal kami sendiri saja semua hal itu kan bisa dibicarakan, kira-kira modelnya begitu tuh. Nah itu saya kira menjadi penting. Oh iya, tadi saya menimpali juga nih tadi kasih sama Pak Sapri, saya mau menambahi Pak Sapri lah. Jadi memang bukan hanya pemilih pemula, tapi yang pemilih itu aja penting. Apalagi kita bilang segmentasinya ya. Kalau dari segmentasi kan ada pemilih rentan, ada pemilih marginal, disabilitas. ya termasuk pemilih disabilitas. Saya kira ini menjadi salah satu yang menjadi program kita lah ke depan di 2006 ini untuk di KPU Kota Makassar. Kalau kemarin 2005 kan lebih banyak ke
pemilih pemula nih. Target sosialisasi ya. Iya, target sosialisasi kita itu kita coba masuk ke ini ya. Pokoknya karena kita sudah coba nih di beberapa bulan kemarin di di 2025 dengan keterbatasan segala keterbatasan lah, baik anggaran ataupun personil karena sudah tidak ada PPK dan PPS kan. Kita masih bisa tetap laksanakan kegiatan yang ada secara maksimal. Nah, saya kira itu menjadi pelajaran untuk 2026 ini menyentuh segmentasi yang lain. Disabilitas, pemilih rentan, pemilih marginal. Makanya termasuk ibu-ibu, karena saya penting sekali ibu-ibu itu. Ibu-ibu itu karena mereka yang menjadi guru di rumah. Menjadi guru di rumah. Ibu itu paling jauh lebih banyak. Iya. Jauh lebih banyak Pengaruhnya. komunitasnya Corong utama. Dan pengaruhnya juga. dibanding bapak-bapak. Dan pengaruhnya di rumah ibu itu lebih Corong utama di struktur masyarakat paling kecil, dia sudah mulai jadi corong utama. betul. Mau sekali mencerita. Betul. Betul. Betul sekali itu. Kalau bapak-bapak itu tuh komunitasnya cuma satu. Di warkop. Dia warkop dan itu Pos ronda. tiap hari itu saja. Nah, itu. Ibu, Multitopik. arisan A, arisan B, arisan C, majelis taklim, apa gitu. Jualan sayur. Jual sayur. Weh, banyak lah, banyak. Banyak kalau Ketemu jadi di memang Seman Sumba. jadi memang Kalau penting Cocok. Sesama-sama teman sumbanya, teman apa ya? Padel ada tuh olahraga yang baru Ada itu. yoga, apa padel, apa. Padel. Ya. ya, Iya. jadi memang perlu untuk mendorong kelompok seperti itu, kelompok-kelompok yang ada di masyarakat Ya, itu. segmentasi itu ya. Iya, yang di masyarakat Bisa diisi terutama. konten gitu ya. Iya. Iya, tinggal kita pikirkan kira-kira bagaimana metode yang pas, Pas, gitu ya. mendekati. Knowledge-nya apa. Kayaknya saya terus terang dan butuh bantuan teman-teman juga. Ya saya kira karena ini kan kita berpikir secara kelembagaan ya. Kelembagaan masukan-masukan kira-kira bagaimana mestinya kita menyentuh segmentasi ini. Betul. Saya kira pantun dulu. Saya kira. Oke, Kang Mali, siapa tahu Kang Mali ada pantunnya. Saya berharap dari Oh, Kalau itu ditutup, nanti ditutup sama Pak Kadif. Pakai tahu dulu. Saya harus Iya. pantun lagi. Kalau kita bicara terkait kan sudah bicara refleksi nih, berarti kita bicara terkait resolusi. Iya. Artinya saya melihat tahun 2026 ini adalah tahunnya untuk penguatan kelembagaan, Iya. penguatan kualitas kelembagaan dan bagaimana menanamkan fondasi kepemiluan berkelanjutan. Nah, kalau saya berpikir teman-teman tadi sudah bahas regulasi, sudah bahas terkait sumber daya, SDM, pemilih, segala macam. Saya coba berpikir bagaimana berpikir manajerial, yaitu bagaimana itu membuat penguatan dalam tata kelola pemilu ke depan. Resolusinya mungkin kalau sementara ini saya hanya berpikir terkait 3 poin. Bagaimana menyempurnakan SOP berbasis evaluasi dalam pemilu 2004-2005. Jadi Standar operasinya ada SOP yang kita buat itu berlandaskan terkait evaluasi kita di berdasarkan pengalaman kita di 2004-2025. Sudah mulai kesalahan yang sama ya. Iya, karena banyak proses yang kita lalui, tentu banyak pelajaran yang kita dapat di situ. Betul. Nah, yang kedua adalah bagaimana penguatan manajemen risiko dalam suatu tahapan kepemiluan. Ini penting ini. Ya, ini yang kita Mitigasi, mitigasi risiko yang kita pencegahan ya. memulai nanti tahapan-tahapan. Ini saja kita di 2026 ini sudah masuk musim penghujan segala macam. Itu kan bagaimana KPU membuat mitigasi dalam terkait 3 program nasional yang kita mau jalankan di musim penghujan saat ini. Yang kita sampai kita tidak tahu bagaimana sampai kapan ini. Makassar kan kita sosialisasi tiba-tiba banjir. Ini harus kita pikirkan bersama ini. Betul. Bukan cuma itu, kita harus pikirkan juga masalah kesehatan komisioner. Betul. Itu. Kita lanjutkan Yang poin ketiganya dulu. Yang poin ketiganya itu adalah itu. optimalisasi perencanaan
dan penganggaran berbasis kinerja. Nah, ini kan sifatnya ini semua termasuk di tatanan komisioner nantinya, tatanan kita sebagai anggota KPU pada prinsipnya. Saya pikir itu, dan saya juga titip satu pesan itu di dua divisi ini, mau di divisinya Pak Abdi maupun divisinya Bu Sri, yaitu tadi bagaimana kalau kita berbasis teknologi terus resolusinya adalah bagaimana di pemilih disabilitas ini bisa mengakses itu. Ya betul. Itu yang perlu kita bikinkan formulasi untuk teman-teman disabilitas bisa mengakses yang namanya informasi teknologi. Itu yang menjadi PR buat kita. Bagaimana ketika dia ingin mengetahui dengan keterbatasannya, ya betul, mengakses teknologi itu yang menjadi PR karena saya mendapatkan masukan ketika duduk dan bertemu bersama teman-teman disabilitas kemarin. Itu yang mungkin kita pikirkan bersama. Ada Pak Abdi, ada Bu Sri yang informasi digital ya termasuk Pak Hambali lah. Pak Hambali sebagai pemutahiran data ke depan ini kan butuh. Tapi saya kira secara kelembagaan kita tidak hanya lihat satu divisi. Tanggung jawab kepolisian kita adalah bagaimana semua orang memiliki akses yang sama. Ya, pemilu inklusi. Betul. Memang banyak. Kemarin juga waktu kita podcast yang lalu itu pernah ada podcast kita ngundang dari disabilitas. Saya kira banyak input dari situ. Tidak Banyak boleh ada diskriminasi. Iya. Boleh. Karena kalau kita diskriminatif berarti kita melanggar undang-undang dong. Ya. Undang-undang. Nah ini teman pemilih saya kira menjadi menarik kemudian bagaimana kita melihat ini. Sebelum saya ke ini, saya mau bilang begini dulu teman-teman pemilih. Jadi kami itu di KPU Kota Makassar itu ke depan mungkin apakah sekali seminggu atau 2 kali seminggu nanti kami akan menyampaikan di media-media sosialnya kami itu soal Q&A, begitu Kasih ya? Iya. Question and answer. Yang pertanyaan nanti kami menjawab. Jadi teman-teman pemilih, termasuk setelah podcast ini mungkin nanti ada yang mau berkomentar, ada yang mau bertanya, nanti akan jawabannya itu kita jawab juga melalui itu, ya. Jadi teman pemilih bisa langsung menanyakan kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan melalui KPU Kota Makassar, bisa melalui media sosialnya, nanti bisa dilihat nanti ya. Nanti kan ada di bawah nanti ini media sosialnya KPU Kota Makassar bisa disampaikan begitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan terkait pemilu atau hal-hal yang terkait dengan demokrasi, terkait dengan KPU, itu bisa ditanyakan melalui media sosialnya kami. Ini yang penting untuk teman pemilih tahu supaya informasi ini bisa lebih utuh diterima sama teman pemilih. Jadi itu yang dulu. Sebelum kita saya meminta dulu closing statement ini ya. Atau ya kira-kira kata-kata biasanya kalau Mas Abdi bilang kata-kata hari ini ya. Bukan closing, karena kita tidak pernah closing nih ya. Tidak pernah closing. Tapi kira-kira kata-kata hari ini, saya mulai dulu dari Pak Sapri lah. Oke, makasih. Karena dia yang biasa selalu memulai. Ini bukan penutupan, mungkin masih ada statement lain. Oh, oke. Sebelum ini. Oh ya, sebelum itu ya, sebelum kata-kata hari ini. Sebelum kata-kata hari ini. Silakan Mas Saya akan bacakan pantun. Oh, sesuai dengan kemarin yang disuruh sama Koordinator Data. Ya. Bukan suruh ini sebenarnya. Minta. Oke, meminta. Oke, makasih. Kata-kata hari ini untuk saya karena saya di Divisi Hukum dan Pengawasan, ya apa ya bagusnya? Bapak kan yang bisa bertanya kalau kita terus sekolah. Oke. Kali ini ditanya. Sekarang gantian. Oke. Kayak tadi nih, tadi kan dia bertanya kata-kata hari ini ya. Sekarang kita gantian. Kata-kata hari ini adalah jangan buang hari ini dengan memikirkan hari esok. Apabila kita lanjut. Jangan buang hari ini, forum yang terhormat ini. Jangan buang hari ini. Potong dia Pak. Ulang. Iya, diulang. Jangan buang hari ini. Tidak. Jangan buang hari ini dengan mengkhawatirkan hari esok. Gunung pun terasa datar apabila kita tetap bersama. Ya. Oke, pokoknya intinya soal kebersamaan ya. Iya. Intinya soal kebersamaan. Atau ada sebelum tadi ada mau lagi? Kita harus pahami bahwa KPU itu melekat dengan prinsip pemilu. Betul. Itu yang kita harus pahami. Yang dia sampaikan Ibu Sri tadi, keterbukaan informasi publik dan mandiri. Itu salah satu prinsip penyelenggaraan pemilu. Terkait dengan
kata-kata hari ini saya sudah sampaikan. Sekarang saya menutup dengan pantun. Oke, kita dengar pantunnya dulu Pak Sapri lah. Pergi ke taman memetik melati. Asik. Melati Cakep. putih harum baunya. Cakep. KPU bersatu jaga integritas negeri. Asik. Sinergi kuat pemilu bermartabat ke depan. Ada yang mau kasih kata-kata hari ini? Atau kita closing saja ini? Sudah closing kayaknya tadi. Sudah closing ini ya. Sudah closing. saya- Kasih oke Pak Ketua. Ada dulu, nanti saya kasih narasi reflektif terakhir kan. Oke, Kak Hambali, ada Kak Hambali. Kata-kata hari ini. Saya tidak punya inspirasi apapun sejak di KPU. Yang selalu terngiang-ngiang adalah bahwa apapun yang kita jalani bersama ini karena kita terlanjur cinta Indonesia. Asik. Nice. Itu. Luar Oke. biasa. Cinta Kasih Indonesia. ada mau kata-kata Cinta kata-kata Indonesia. hari ininya. Kalau tadi kan cinta, pokoknya apapun yang kita lakukan ini karena kita adalah cinta Indonesia. Jangan lihat ke saya. Inspirasi memang timbul dari saya biasanya. Ya. Biasanya tapi lebih sering. Saya mau bilang begini, apa yang kita lakukan ini bukan hanya Jangan bersedih nih, Ndaji. tidak. Tahu. Apa yang sudah kita lakukan kemarin 2024 2025 itu jangan hanya melihat pada hasil yang kita lakukan, tapi bagaimana proses itu kemudian kita jalani, kesulitan yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, dan itu kita perbaiki sama-sama. Oke, saya tambahkan. Karena demokrasi itu kan proses ya. Saya tambahkan. Demokrasi itu bukan proses. soal hasil, tapi proses. Betul. Saya tambahkan ya. Lelah, letih itu tanggung jawab bersama. Ya, sih. Betul. Oh iya. Bukan tanggung jawab bersama, kita nikmati bersama. Oke, kita nikmati bersama. Nikmati Lelah bersama. itu Ya, kita nikmati. kita nikmati ya. Kita rasakan. Ya, saya sepakat tadi itu. Sepakat juga sama Pak Sapri. Oke, Pak Kali Ketua. ini kita tidak beda keyakinan dengan beliau. Ya. Oh, Karena jadi kita satu keyakinan. satu keyakinan ya. Kali ini saya satu keyakinan. Satu Biasanya kan saya keyakinan. beda keyakinan dengan beliau. Oke. Nah, karena ini sudah di penghujung Yes. video di rekaman kita saat ini, hari ini mungkin saya akan berikan narasi refleksi. Jadikan refleksi tahun 2025 sebagai pijakan penting untuk menutup tahun 2026 dengan semangat perbaikan berkelanjutan. Asik. KPU Kota Makassar berkomitmen menjaga demokrasi yang berintegritas, inklusif, dan berkelanjutan demi mewujudkan pemilu yang berkualitas dan dipercayai oleh publik. Mungkin itu yang menjadi narasi di Semoga bisa terlaksana. video refleksi dan resolusi di KPU Kota Makassar sesi pertama ini. Ya. Terima kasih teman-teman. Saya kira menarik lah ya. Jadi saya tidak usah menyimpulkan karena kita diskusi ini kan diskusi, bukan disimpulkan. Kita kan diskusi ini, kita diskusi bagaimana pengalaman kita. Kita ngobrol Iya. kan. Kita pengalaman kita di yang lalu, kemudian bagaimana kita membentuk dari berdasarkan pengalaman tadi. Kalau bisa dibuka ulang lagi. Iya. Ada program Q&A. Ya, ada Q&A. Jadi kita sudah hampir 1 jam ini ya, sudah Ya. hampir 1 jam ya, sudah hampir 1 jam itu sudah 53 menit ya, sudah 53 menit. Kira ini kita mau sholat maghrib juga teman-teman. Kita kan Ya. nggak dibatasi waktu. Tidak, KPU iya. itu bekerja Iya, sudah. sepanjang waktu. Rekamannya bos. Oh, rekamannya. Ya, udah terlalu lama nih. Tapi Ya. setidaknya teman pemilih, kira-kira itu diskusi kami hari ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan informasi Amin. pada teman pemilih. Jadi tadi kembali, kami kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan langsung di media sosialnya kami. Nanti bisa dilihat ya di bawah-bawah ini nanti ya. Nanti kalau pas editing pasti akan ada nih. Ya, saya kira itu teman-teman teman pemilih, sahabat KPU Kota Makassar. Sampai jumpa di diskusi berikutnya di Ngosdek, ngobrol seputar demokrasi. Ya, saya kira itu teman pemilih. Sampai jumpa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun YouTube atau podcast kami di KPU Kota Makassar, dan juga follow juga akun-akun media sosial KPU Kota Makassar yang ada di bawah. Dan tadi mungkin sudah ada di bawah-bawah ya. Nanti kalau sudah diediting. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam KPU Makassar. Dah.